Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, yang terhormat Abiani Fumida selaku pendiri Pondok Pesantren Super Camp Laroibah Hanifidah, dan yang terhormat guru-guru saya, dan yang saya sayangi keluarga saya di rumah. Oke, pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan mapping saya yang berjudul Munasabah Al-Quran. Oke. Munasabah Al-Quran menurut bahasa atau etimologi logoya berarti kedekatan dikatakan isi munasabah dengan sifulan, menurut sifulan berarti itu mendekati dan menyerupai, maksudnya itu untuk menyerupai menurut Al-Qoton. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat menurut Al-Qoton. Munasabah adalah segi-segi hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain, dan satu ayat antara satu ayat dan ayat lain, dan surat dan surat lain. Oke, dan sedangkan menurut Az-Zarkin Asyubi merumuskan bahwa yang dimaksud dengan munasabah adalah hubungan yang mencakup antara ayat maupun antar surat. Menurut Jirzin, oleh karena itu munasabah Al-Quran dapat diartikan sebagai salah satu ilmu yang membahas hikmah kolerasi urutan ayat, usaha pemikiran manusia, dan mengalir rasa hubungan antara ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Ilmu ini dapat menyingkap rahasia-rahasia antara ayat maupun surat dalam Al-Quran, sekaligus sanggahannya bagi mereka yang meragukan keberadaan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua ada macam-macam munasabah. Ada beberapa tema yang digunakan oleh para mufasir mengenai munasabah. Ar-Razi menggunakan istilah ta'alu sebagai sinonim dari munasabah ketika menafsirkan menurut Quran surat Hud ayat 16 sampai 17 firman Allah Subhanahu wa taala. Oke, menurut Ar-Razi bahwa pertalian ta'alu antar ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat jelas yaitu apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang beriman. Dan menurut Asy-Syahid Qutbi antara bagian ayat tersebut sangat jelas, yaitu antara bulan baru Hilal, waktu bagi manusia, dan haji seperti antar adat jahiliyah, khususnya dalam masalah haji sebagaimana disyaratkan dalam bagian ayat kedua atau ayat berikutnya menurut Jirzin. Dan Khalil Al-Qoton membagi munasabah dalam beberapa bentuk, yaitu lawan bicara seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama, munasabah terletak pada perhatian terhadap lawan bicara seperti firman Allah. Dan ada yang kedua. Jadi itu ada tradisinya, bacanya, pokoknya berpengaruh oleh pencarian politik umat Islam. Oke, lanjut. Kita lanjut yang ketiga, ada organisasi dari munasabah. Pengetahuan mengenai kolerasi untuk munasabah antara ayat Al-Quran bukanlah taufik atau sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah, melainkan hasil ijtihad para mufasir dan tingkat penghayatannya terhadap kemukjizatan Al-Quran. Ilmu sesuai dengan asas kebahasaan dalam ilmu bahasa Arab, makna kolerasi tersebut dapat diterima menurut Al-Qoton. Ilmu munasabah dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang rangkaian ayat-ayat beserta kolerasinya.
Secara global ada dua kegunaan yang paling mendasar dalam mempelajari munasab seperti salah satu metode dalam memahami Al-Quran. Pertama, dari sisi balaghah, kolerasi antar ayat. Dari sisi balaghah, kolerasi antar ayat yang menjadi ketuhanan dan keindahan dalam tata bahasa Al-Quran, dan apabila dipenggal maka kesesaran, kehalusan, keindahan ayat akan hilang. Dan menurut yang kedua, memudahkan seseorang dalam memahami makna ayat atau surat dan sebab penafsiran Al-Quran dengan berbagai ragam, jelas membutuhkan pemahaman tentang kolerasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.